jumpa lagi dengan saya Ari di channel Arifan Project. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah sepatu dari Haikwa yang harganya lumayan terjangkau, yaitu di kisaran 290 sampai dengan 300 ribu rupiah. Nah, sepatu ini juga nanti saya akan buatin video komparasinya ya dengan sepatu dari brand-brand lain seperti yang ada di foto ini. Jadi nanti kita akan compare sepatu mana yang lebih baik dan lebih recommended untuk dibeli seperti itu. Tapi sekarang kita akan bahas dulu mengenai sepatu ini. Nah, kebetulan ini yang varian warna hitam kuning seperti ini ya. Nah, ini dia sepatunya dan kita akan timbang dulu untuk bobotnya berapa sih. Nah, karena memang feel sepatu ini agak sedikit berat pas dipegang pertama kali ya. Dan kebetulan ini size-nya sendiri dia size 45 ya, jadi agak sedikit besar seperti ini, punya teman saya soalnya. Oke, nah untuk bobotnya sendiri, nah dia ada di 398 gram, jadi memang agak sedikit berat sih seperti itu. Kemudian kita akan lanjut bahas mengenai bahan dari sepatu ini. Nah, untuk bahannya sendiri, untuk bagian upper sepatu ini dikombinasikan ya antara bahan PVC seperti ini dan juga bahan mesh. Nah, untuk bahan PVC ini sebenarnya synthetic leather juga, cuman memang basicnya atau dasarnya itu terbuat dari bahan PVC. Kalau misalkan synthetic leather yang biasa digunakan di sepatu badminton itu kan biasanya terbuat dari bahan PU ya, atau polyurethane. Nah, ini dia menggunakan bahan PVC, sama aja sih, cuman memang dia ada poin plus dan poin negatifnya seperti itu. Untuk kelebihan dari bahan PVC seperti ini, memang dia diklaim punya durabilitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan bahan PU, dan juga dia lebih lentur ya. Tapi memang untuk kekurangannya sendiri ini karena dia bahan dasarnya itu PVC, jadi memang agak sedikit kurang breathable ya. Nah, untuk synthetic leather yang berbahan PU itu memang lebih nyaman ketika digunakan jika dibandingkan dengan bahan PVC ini. Dan untuk bahan PVC ini juga agak sedikit lebih berat ya kalau dibandingkan dengan synthetic leather yang berbahan dasar PU seperti itu. Nah, itu dia untuk kelebihan dan kekurangan dari bahan PVC ini. Nah, kemudian untuk di bagian dalamnya ini, nah ini dia terbuat dari bahan mesh seperti ini ya. Jadi itu ini fungsinya sendiri untuk breathable area di sepatu ini, karena memang di bagian depannya sini sampai ke bagian samping sini memang dia sudah nggak ada breathable-nya sama sekali ya, karena memang itu kekurangan dari bahan PVC, jadi nggak ada breathable sama sekali seperti itu. Nah, kemudian untuk desainnya sendiri, nah ini untuk synthetic leather-nya atau bahan PVC-nya ini juga bagus sih. Nah, ada emboss seperti ini ya, jadi nggak polos seperti itu. Dan untuk jahitannya di bagian sini juga rapi, cutting-cuttingnya juga rapi seperti ini ya. Nah, kemudian untuk bentuk tali sepatunya sendiri dia menggunakan pengait seperti ini, jadi dia nggak menggunakan lubang-lubang ya. Nah, seperti ini. Dan untuk lidah sepatunya, nah ini agak sedikit tipis menurut saya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk sisi bagian belakangnya cuman gini ya, nggak ada tulisan atau apa-apa ya, jadi dia polos seperti ini. Nah, sekarang lanjut ke bagian midsole dari sepatu ini. Nah, untuk midsole-nya sendiri ini menggunakan bahan TPR ya, jadi dia nggak menggunakan bahan pylon seperti sepatu-sepatu badminton pada umumnya. Nah, jadi dia menggunakan teknik pembuatan yang namanya capsule rubber outsole. Jadi dia sekali cetak ya antara bahan midsole dan juga bahan rubbernya ini, dia sekali cetak. Jadi nggak seperti bahan pylon ya yang memang untuk midsole-nya itu terpisah dengan rubbernya, jadi digabungkan dengan lem. Nah, kalau ini dia nggak, dia sekali cetak aja seperti ini, jadi langsung jadi seperti itu dan langsung ditempel dengan uppernya seperti itu. Jadi ini agak kaku ya. Nah, seperti ini karena memang dia pakai bahan TPR bukan pylon. Nah, untuk outsole-nya sendiri atau untuk rubbernya sendiri ini juga bagus banget sih, lengket seperti itu. Dan ini dual color ya, yang di belakangnya hitam, yang di depannya grey seperti ini. Dan untuk videonya ini saya tampilin ya, jadi memang bunyi ya berdecit ketika dipakai di lapangan keramik seperti itu, jadi enak lah ketika dipakai. Kemudian untuk teknologi yang ada di bagian uppernya sendiri, dia menggunakan teknologi yang namanya AeroShape. Jadi diklaim ini sepatunya berbentuk aerodinamis ya. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian bawahnya tentu dia menggunakan rubber carry non marking seperti ini. Dan untuk dapetin empuknya, karena memang midsole-nya ini keras, nah dia melayer di bagian dalamnya ya. Jadi di layer dengan bahan cushion di bagian insole-nya ini. Memang untuk insole-nya segini ya, agak sedikit tipis sih menurut saya. Nah, kalau kita lihat sebentar. Nah, karena ini dilem agak susah ya. Nah, ini dia. Untuk insole-nya tipis, tapi memang di bagian bawahnya ini udah di layer dengan bahan cushion. Tapi itu juga nggak terlalu banyak membantu ya, karena memang menurut saya feel-nya ini, feel dari si midsole-nya ini memang agak sedikit kurang empuk menurut saya seperti itu. Karena memang juga insole-nya sendiri tipis. Nah, untuk di insole-nya sendiri dia menggunakan teknologi yang namanya aerofoam. Jadi itu diklaim bisa membantu kenyamanan kaki kalian ya. Tapi yang saya rasakan sih memang agak sedikit kurang empuk seperti itu. Kemudian untuk spons yang ada di samping kiri kanannya ini, nah ini tebal ya, jadi enak lah, bisa suportif di kaki kalian. Tapi memang sayangnya
untuk lidah sepatunya ini agak sedikit tipis seperti ini. Nah, jadi agak kurang enak sih ketika dipakai seperti itu. Nah, itu dia teman-teman mengenai detailing dari sepatu ini ya. Jadi menurut saya secara overall sih sepatu ini masih oke lah untuk dibeli karena memang harganya lumayan terjangkau ya. Tapi memang kekurangannya sendiri dia agak sedikit berat ya, karena memang untuk bahannya ini, untuk covernya dia menggunakan bahan PVC, dan untuk midsole-nya ini juga tidak menggunakan bahan pylon. Jadi otomatis ini agak sedikit berat ketika kita pakai sepatu ini. Mungkin bagi kalian yang baru pertama kali pakai sepatu badminton dan langsung beli ini juga nggak akan berasa ya kalau misalkan kalian nggak punya sepatu lain. Nah, kalau kita compare dengan sepatu lain itu akan berasa banget berat dari sepatu ini seperti itu. Kemudian kekurangan selanjutnya mungkin ada di bagian midsole dan juga insole-nya ya, karena memang feel-nya itu agak sedikit kurang empuk ketika dipakai dan agak sedikit kaku lah ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia beberapa kekurangan ya menurut saya pribadi. Dan untuk kelebihannya, nah untuk kelebihannya yang pertama, karena dia menggunakan bahan PVC, jadi otomatis ini pasti kuat lah durabilitas dari synthetic leather-nya ini ya, karena jika dibandingkan dengan bahan PU seperti itu. Kemudian sepatu ini juga lentur ya, jadi ini bisa mengikuti pergerakan kalian dan juga kalian akan berasa lebih nyaman ketika menggunakan sepatu ini. Dan juga yang pastinya sepatu ini punya harga yang lumayan murah ya, yaitu kisaran 290 sampai 300 ribu rupiah. Jadi itu lumayan terjangkau lah, cocok untuk kita yang punya budget kurang ya, jadi bisa lah menggunakan sepatu ini seperti itu. Nah, kemudian untuk finishingnya, juga menurut saya ini rapi ya. Cutting synthetic leather-nya ini rapi, kemudian untuk jahitannya juga rapi ya, dan untuk jahitan-jahitan di bagian sini, di bagian dalamnya juga rapi, dan untuk lem-lemannya juga ini menurut saya rapi ya, jadi nggak ada yang jelek-jelek amat dari finishingnya itu sendiri, dan sesuai lah dengan harganya seperti itu. Dan juga dia menggunakan bahan midsole yang terbuat dari TPR seperti ini, memang feel-nya itu lebih stabil ketika dipakai bergerak. Nah, itu dia juga untuk kelebihannya ya. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai beberapa hal yang perlu dibahas dari sepatu ini, biar kalian nantinya kalau beli misalkan apalagi online ya, biar kalian nggak nyesel ketika beli sepatu ini. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk review dari sepatu ini. Semoga video ini bermanfaat, dan buat kalian yang pengen beli sepatu ini jadi tahu bagaimana feel dari sepatu ini. Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.